Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Berikut anggota kelompok kami. Peta konsep kami yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan keutamaannya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis ilmu pengetahuan dan keutamaan orang yang berilmu. Sebelum kita menuju ke peta konsep yang pertama, kita harus tahu keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lain, yaitu memiliki akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak lurus. Untuk itu, Allah karuniakan manusia sebuah akal untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah berbuat demikian karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karenanya, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Pada Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri, dan manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat wajiblah memiliki ilmu, sebab ilmu tidak akan binasa layaknya harta. Ilmu akan terus mengalir, karena ilmu pulalah seorang hamba bisa mengenal dan mencintai Tuhannya. Selanjutnya kita akan membahas peta konsep yang pertama, yaitu pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang didapat dari indera manusia, baik itu indera penglihatan, pendengaran, perasaan, dan keyakinan melalui akal manusia, dan Al-Quran merupakan sumber pengetahuan manusia. Oleh karena itu, dengan membaca dan memahami isi Al-Quran, maka manusia pada hakikatnya akan memahami ilmu Allah, yaitu firman-firmannya. Al-Quran merupakan sumber pengetahuan manusia. Oleh karena itu, dengan membaca dan memahami isi Al-Quran, maka manusia pada hakikatnya akan memahami ilmu Allah. Dalam Al-Quran dapat kita bulatkan bahwa ilmu yang dimiliki manusia dan wajib dipelajari manusia berporos pada agama. Agama menjunjung tinggi peran akal dalam mengenal hakikat sebagai segala sesuatu. Apabila kita menginginkan sesuatu, baik itu bersifat duniawi maupun akhirati, kita harus memiliki ilmu. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berikut, yang artinya barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan urusan duniawi, wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajib pula ia memiliki ilmu kedua-duanya. Berikut ini beberapa hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaannya. Yang pertama, ilmu dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, para malaikat ridho apa yang dikerjakannya. Yang keempat, kedudukannya seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, tidaklah ia datang kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajari atau diajarkannya. Maka ia berada di kedudukan seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang datang dengan niat selain itu, maka kedudukannya laksana seorang laki-laki yang hanya memandang barang atau perbekalan saudaranya. Yang kelima, lepas dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu pengetahuan telah dituliskan pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun perilaku yang mencerminkan pengamalan dalam menuntut ilmu berdasarkan kesimpulan surat tersebut adalah: yang pertama, senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa melakukan kegiatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa menuntut ilmu dengan hati-hati. Dan yang kelima adalah senantiasa bertanggung jawab atas ilmu yang dimiliki. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya